waktu itu almarhum Pak Anton Paimin ya, dia guru olahraga, dia ngirim saya sama beberapa teman-teman itu kita ikut pekan olahraga nasional pelajar di Velodrome Romangun. Jadi kategorinya maraton, terus lari cepat, lompat jauh, sama lompat tinggi kalau nggak salah. Nah dari 4 cabang itu kita dikirim 5 orang ya kan, termasuk AP gitu. Kirim, dapat medali 2 emas. Yo, salam 134. Salam 134. Baik lagi di channel sama Stensi Joseph, Keramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gua barengan sama alumni si Joseph, kawan kita juga, Apoy, biasa dipanggil Apoy. Nama aslinya gua nggak tahu nih. Nama aslinya Rafael Nuba. Rafael Nuba. Angkatan 2007 masuk, lulus 2010. Angkatan 2010, alumni 2010. Oke, Boy, gua panggil Apoy aja ya. Oke kan. Boy, lo tahu si Joseph dari siapa Boy? Dari lingkungan apa dari mana? Kalau tahu si Joseph sih awalnya memang karena kan lingkungan ya kan sebenarnya ya, karena saudara, keluarga, bahkan tempat tinggal di sini satu gang, mayoritas kayak Kak Koko, Kak Roni, almarhum juga, Kak Jimmy, si Joseph. Dia anak kata 9 Pondok D, Kampung Sawah. Kampung Sawah. Oh, Jadi dari situ tahunya sih Kak, memang awalnya ya ngeliat saudara, bahkan di sini lingkungan rumah juga positif. Saudara siapa? Kanelis, Cipayung. Ya tuh, saudara SD. Makan ya? Sepupu nih ya, gue wajah dulu ya. Iya dari situ makanya, tapi memang di satu sisi hari emang STM sih sebenarnya, emang passion sebenarnya di teknik waktu itu kan. Jadi Mobil apa dulu? mesin. Waktu itu ngambil mesin, jadi memang ya udah nggak jauh-jauh ya akhirnya Saint Joseph juga gitu. Nah, masuk Saint Joseph di bagi-bagi cerita Pe, waktu itu di sekolah selama 3 tahun kalian gimana, apa pelajarannya, apa bagaimana? Kalau di Saint Joseph ya 3 tahun itu memang kita bukan mengesampingkan pelajaran yang normal, tapi memang concernnya memang waktu itu wah mesin banget ya pokoknya. Iya mesin banget. Dulu guru praktek siapa? Kelas 1 itu kerja bangku Pak Gabriel Batvin, orang Ambon. Baru kelas 2, kelas 3 Pak Herianto. Pak Gabriel Batvin. Waktu itu kerja bangku kikir ya kan. Pak Gabriel dulu ada guru agama. Guru agama apa kemudian bukan? Baru lagi. Orang Ambon sih. Oh, orang Ambon. Agak gemuk. Yang muda. Tua. Udah tua. Nah itu. Dulu ada angkatan saya, Pak Gabriel itu udah 3 PEGAS. Dulu guru agama. Kayaknya enggak nih orang, kayaknya nggak mungkin guru agama kayaknya. Dari berawal kan emang dia kerja bangku keras bukan. Jadi selama itu awalnya ngikir ya Pak, satu ngikir. Pasti ngikir. Selama berapa bulan ngikir? Itu kita dikasih besi plat segede gini nih kan. Ini dibentuk huruf L. Nih kita kikir doang itu. Setiap hari Senin seharian kikir. Berapa bulan? Dulu kan per 6 bulan Kak. 6 bulan. Itu nggak boleh kita gergaji, nggak boleh kikir. Ambil huruf L. Buset. Nih berasa nih. Otot ini wah. Kencang asik. Dapat bubut? Bubut kelas 2. Kelas 2. Bubut fresh board kelas 2. Dulu Pak mesin ada berapa kelas Pak? Kalau boleh tahu? Waktu angkatan apa masuk itu memang 2 kelas, elektro 1 kelas, mesin 1 kelas. Oh gitu. Udah cuma itu aja. Mesin 1 kelas, elektro 1 kelas ya. Cuma memang kuotanya agak banyak. Mesin itu 30 orang, elektronya 20 orang. Sampai kelas 3. Kelas 3 enggak, kelas 3 kita sisa sekitar 20-an. 20-an ya. Ya sama lah. Sama. Tapi dulu saya masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih 2 kelas. Oh, mesin. Banyak berarti. Mesin 2 kelas. Yang 1 kelas itu elektro. Elektro 3 kelas ya? Elektro dari kelas 1 itu masih 1 kelas, kelas 2 udah 2 kelas ya? Masih 2 kelas kok. Kelas 3 1 kelas ya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus elektro 1 kelas. Dari kelas itu siapa dulu?
Kelas 1 itu Johannes Lau kalau nggak salah. Kelas 2-3 baru Pak Yanto. Dia mengejar apa? Guru agama waktu itu yang ya wali kelas 1 guru agama ya. Oh, mungkin Pak Gabriel itu dari agama pindah ke Mesir kali ya? Pokoknya face-nya Pak Gabriel tuh ambon banget sih dia. Hitam ya? Tua. Hitam, iya, hitam. Almarhum udah ngomong. Almarhum. Iya, benar pasti. Gabriel Basif. Iya, benar. Dia dulu guru agama dari Pak Igas. Oh, Iya, angkatan saya ya waktu itu. oh dia angkatan kamu berarti dia udah ngajar ya? Pak Igas keluar, tim merdeka, Hah? dia balik ke tim. Ush. Iya, dulu ada guru kita agama. Atlet. Dulu ada orang tim dulu. Dia tim merdeka, dibalik ke tim, masuklah Pak Gabriel. Agama ya Pak Gebi waktu itu berarti. Pak Gebi ya? Pak Gebi? Pak Gebi kan? Pak Gebi? Iya benar. Bener berarti ya? Iya Pak Gebi. Jadi bakti jago juga dia. Mesin. Kerja bangku, dia ngajar kerja bangku. Berarti dia punya ilmu terkendal. Tapi virtual. Nah itu waktu sekolah di laut. Nah, lo waktu pasti di jalur banyak lah cerita ya. Ada. Cerita. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 apa cerita? Lu di pondok sendiri berapa orang di atas? Yang angkatan masuk ya apa ini ada 3 orang. Kebetulan emang anak kampung Solo semua. Waktu itu kita 3 orang tapi masuk ke beda-beda. Pertama apa? Terus mereka satu lagi masuk pindah dari Sky Halim. Di situ nggak mau dibotakin, dia pindah ke Sediose. Siapa itu? Anak ini Om Filipus Pripong. Gang Peka masuk dalam tuh ada. Siapa? Enggak. Adik Emmanuel adik. Oh. Terus satu lagi dari Grafika itu anak kecapi, misal kecapi ya. Itu 3 dong. Bertiga, tapi kakak kelas banyak ya. Stephen, Stephen. terus si adiknya Bang Gembot, terus si adik iparnya Sujud, Ferdi cucunya mungkin. Oh Ferdi kakak kelas gue. Ya kelas. Dia kelas 2. Dia kelas 2, tapi kelas 1 baru si kecil anaknya. Kecil. Upil. Iya Upil adiknya. Itu. Itu Jadi lumayan ramai sih kita. Lumayan ramai kita. Kalau pagi nih kapan? Pagi patas 9 udah nggak pernah tuh, karena emang patasnya udah dikit, isinya pekerja semua udah. Kita naiknya 115 dari keramik, kalau nggak patas 2 ya naiknya dari situ. Dari situ. Dari situ. Pasti ada kita jalur pe, bagi dong, bagi kita. Cerita jalur, Yang apa inget aja? yang ingat pasti kelas 1 sih. Yang paling ingat. Kita kaget kan, Yang paling lupa. kelas 1 itu pergi, kita kaget, kita biasa pergi sekolah santai naik sepeda segala macam, sekarang naik patas kan. Naik patas jalurnya agak jauh, jadi di beberapa titik yang emang kita nggak tahu ternyata di situ agak rawan kan. Jadi selepas dari Kampung Melayu kadang emang dari keramik kita udah penuh, patasnya kita duduk di diri di pintu ya kan, diri di pintu. Jadi saya Bonpal di Bonpal kak, mulai dari Bonpal segala macem. Sebelum Kelor itu tepatnya kan, sebelum Kelor itu kaget kita ternyata, wih monyet sendion ya kan. Kita kaget tuh pertama, manggil siapa nih orang kan? Pas kita nengok, aja pas kita nengok batu tuh, dus, wah udah. Masuk ke satu kita nggak tahu memang, kita polos kan nggak tahu titik-titik mana kan ya kan. Wah dari situ tahu besok di situ agak rapi dikit ya gitu. Kalau mau itu agak di depannya aja. Ya udah. Besok kalau pergi udah belajar ya kan. Nah pas pulang ini yang dibilang masa-masa training kalau kata senior tuh masa-masa training. Wah itu dia yang kita nggak juga mikir sih bakal kayak gitu kan. Jadi pulang sekolah, jangan pulang dulu katanya. Bahasanya ngebasis ya kan, ngebasis. Kita nggak tahu juga ternyata di depan, agak depan itu ada sekolah STM 34 kan, KR kan. Ya itu dari situ kan, di situ maksudnya. Oh dulu zaman apa udah 34 ya? STM 34 udah STM 34. Pulang sekolah, patas yang biasa kita lihat kok nggak kita naikin gitu kan. Dilewatin berapa, ternyata nunggu sekolah itu bubar. Oh gitu. Nunggu sekolah itu bubar, ya udah naik sekarang naik. Pas di depan situ disuruh turun ya, turun. Ngapain nih turun?
kita baru turun udah diserang sama sekolah itu kan. Wah ternyata disuruh ribut. Nah, iya. Berantem nih, waduh. Berantem lucu nih. Berantem. Ya di situ kita juga baru kenal sama teman sekelas kan. Kita mukanya agak lupa mana yang kelas, mana yang segala macam. Nah itu ada satu teman. Siapa itu? Fransiskus Salian Sinaga, ingat. Anak dia rumahnya di Kuningan. Rumah di Kuningan waktu itu dia. Mistik gitu. Iya, jatuhnya mistik sih. Dia di situ kayaknya dia kena lubang deh, kayaknya dia jatuh. Lubang got. Enggak, jangan. Kayaknya jangan bopok apa gimana, dia lari jatuh kan dia. Jatuh. Kita nggak tahu. Iya. Akhirnya mungkin terjadi sesuatu kita juga nggak tahu kan. 3 minggu nggak masuk, sebulan nggak masuk. Datang-datang mukanya beda, ya kan? Jahitan di sini, ya kan, bengok di mana-mana, waduh. Ya itu salah satu kesan pertama waktu itu. Beberapa kejadian kesan pertama waktu kelas 1. Ada lagi sih Kak cerita lucu sebenarnya. Iya, bagi-bagi lah. Jadi gini, teman-teman, waktu itu saya kebetulan dari SMP itu. SMP di mana dulu? SMP Seraya Kampung Sawah. Kampung Sawah. Jadi beberapa teman-teman Kampung Sawah yang suka bola waktu itu, karena kita hobi main bola kan. Iya. Sama bapak waktu itu diarahin kita latihan di lapangan banteng. Mama bapak diarahin ke lapangan banteng. Jadi kita dari Kampung Sawah SMP berlima latihan di lapangan banteng. Naik busway segala macem, naik. Lanjut. Apa masih sekolah? Masih SMP. Oh masih SMP. Masih SMP. Jadi lanjut sampai STM ya kan. Masih latihan. Masih latihan. Cuma baru berapa 2 bulan lah. STM 2 bulan, latihan bola juga berjalan. Tiba-tiba kok teman satu sekolah bola nih. Habis sekolah bola dia ngajakin nongkrong yuk di sini. Di mana? Itu di bawah patung kata dia. Oh iya. Patung banteng ya kan. Kalau datang gitu. Nongkrong di situ. Kok banyak belajar ya kan. Sudah tahu orang mulu. Nggak tahu tuh. Masih nggak tahu tuh anak sekolah mana. Ya kan. Besok kan latihan lagi, makin kesini kok makin kelihatan kayaknya ini anak budut nih. Jadi teman sekolah bola kebanyakan anak budut. Ya udah akhirnya daripada ambil resiko, wah jangan nih kayaknya bisa makin lama ya ketahuan juga kalau ternyata Apis sekolah di Saint Joseph ya kan. Akhirnya udah sekolah bola berhenti daripada ambil resiko udah sekolah biasa ya. Nggak ambil resiko pulang sekolah dari Keramat ke lapangan banteng untuk latihan bola. Tapi dulu sempat ikut sekolah bola? Iya, dari SMP di lapangan banteng. Terus pulang sekolah dari Saint Joseph jam 1, ya itu jam 2:30 kita latihan di lapangan banteng. Oh gitu. Makanya berhenti ketika tahu bahwa di lapangan banteng itu tempat nongkrong kampung anak budut. Anak budut. Ya benar, dulu Banteng itu memang basisnya anak budut kan. Lapangan Banteng, Wahidin, nah itu dia tempat-tempatnya anak budut dulu. Nah itu story-nya dia waktu di dalam sekolah dan di luar sekolah lah. Sekarang lulus sekolah kuliah. Setelah lulus sekolah waktu itu langsung kerja dulu kan. Kerja dulu di 2010 kerja di Kelapa Gading. Itu di megang mesin es krim sih, produksi es krim. Dapat kerja setahun. Itu es krim dari luar sih dia. Terus dapat kerja setahun. Kuliah di UKI Salemba. Tapi sebenarnya emang kuliah maunya ngambil teknik kan. Ngambil teknik karena basic STM. Emang pengen fokus sih sebenarnya ke mesin kan. Cuma karena waktu itu kita masih kerja, ya kan. Waktu untuk yang kuliah teknik malam nggak ada. Ada. Teknik punya di Cawang kan. Nah itu waktu kuliah malamnya nggak ada. Dia ada kuliah pagi. Sementara masih kerja kan. Jadi pengen kuliah sama kerja. Iya nyari aja kan yang waktunya ada ya kan. Waktunya ada hukum. Ya, hukum. D3. S1. Iya. Dulu alumni ada macam itu kan. Nah, jadi ceritanya waktu di kampus UKI juga ada cerita nih. Saya Mbak, ya kan, itu udah malam biasa kan, malam karena emang ambil gas malam. Ada tongkrongan juga di UKI di bawah pohon gitu, gelap ya kan. Ya, biasa kan, pada nongkrong kan. Iya. Diajak sama teman nongkrong. Ini pernah ngeliat nih, tidak datang ke Keramat ya kan. Ngobrol-ngobrol, ternyata anak Priuk angkatan tahun 2000.
Ya. Kabar. Nah, itu orang. Ada kelas itu kampus nih Bang. Jadi di pertama dia nanya, lu anak mana? Anak Kampung Sawah. Tuh, temen gue banyak di Kampung Sawah. Lu Kampung Sawahnya mana? Itu di Ganpos depannya. Teman-teman gue semua tuh kan dia. Emang ya, abang dari mana? Ya gue di UKI, cuman gue dulu STM-nya di Keramat. Oh gitu sama. Wah kacau. Senior di sekolahan, senior di kampus juga. Ketemu pas lagi nongkrong ya. Nongkrong dia udah lulus waktu itu. Oh, udah lulus. Udah jadi pengacara kalau masalah waktu itu bang. Oh, iya. Bang. Kelas Bang. Makanya ketemu lagi di UKI kan. Dia besok rencana tanggal 4 kemarin Bang. P. Oh gitu ya. Nah. Oke siap. Tahu gua itu dah. Nah itu berarti sampai S1 lulus tuh ya? Iya. Lulus kerja lagi? Kerja lagi. Di? Kerja lagi sekarang di bagian hukum di perusahaan pembiayaan. Daerah mana? Di daerah Tamrin. Itu buat hukum apa Pak? Kredit. Perjanjian. Jadi perjanjian kredit antara debitur sama kreditur. Kebetulan apa kan hukum kan, jadi kita memang concern di perjanjiannya. Oh itu, nah kita bahas ini nih. Dan kalau itu perjanjian maksudnya perjanjian dalam bidang apa tuh Pak? Kredit. Kredit, Nah. kredit. Misalnya dana, ya kan, dia mau minjem dana, ya kan. Berarti kalau di hukum itu kan biasa ada agunan kan. Nah jadi agunannya itu yang sebenarnya konsepnya adalah pengikatan perjanjiannya itu supaya agunan tersebut itu bisa menjadi agunan diikat gitu, supaya debitur ini nggak sembarangan gitu. Itu ada pasal-pasalnya. Ada jelasan dari itu. Pasal-pasal apa? Dasarnya sebenarnya di 1320 KUH Perdata. Jadi bahas hukum nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, itu. Biar teman-teman juga tahu gitu. Jadi memang di situ kan diatur syarat-syarat pokok perjanjian yang dia ada kesepakatan. Nah itu yang kita concern sana adalah 4 syarat itu: kesepakatan, suatu hal tertentu, terus yang bersepakat itu harus cakap hukum ya kan, dan tidak menentang undang-undang itu. Jadi artinya memang apa yang diatur di situ, ya itu yang harus kita terapkan gitu. Jangan sampai ada yang miss dari 4 syarat gitu kan. Berarti 378 ya beda ya? Beda, 378 beda. Nah itu supaya kita nggak sampai ke sana ya 1320-nya itu yang kita utamakan gitu kan. Supaya jangan sampai ada rupanya 378 terus segala macam, nah itu. Jadi kalau misalkan dia apa namanya melanggar pasal-pasal itu jadinya di bagian mana nih? Di pihak mana ya? Kalau misalnya itu beda divisi sebenarnya. Kalau misalnya dia udah nggak melakukan kewajibannya, bukan prestasi ya. Karena dia harus bayar sekian tapi dia nggak bayar, dengan kita udah bikin perjanjian, ya itu akan diproses lebih lanjut. Biasanya sih fatalnya nanti eksekusi jaminan. Itu udah paling fatal, eksekusi jaminan. Maksudnya Misalnya dia misalnya dia agak dekam tanah dan bangunan gitu kan. Nah, ya, ketika dia nggak bayar, ya udah, artinya tanah dan bangunan tersebut bisa dia galang untuk nanti hasil galang untuk bayar utangnya dia. Nah, tapi itu. semenjak itu pernah dapat kasus yang lebih parah nggak? Kasus yang parah sih kebetulan enggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Masih baik-baik lah, berarti orang yang menyulit masih baik-baik. Standar Nah, kecuali pas musim kayak gini sih kan, musim pandemi gini memang agak macet sih. Hampir semua lah. Hampir semua. Ada juga yang memang karena kondisi dia nggak bisa bayar, tapi ada juga yang memanfaatkan kondisi supaya dia nggak usah bayar. Keadaan ya. Itulah. Banyak orang memanfaatkan keadaan. Itu yang kita harus ubah. Nah, itu dia jadi lulus sekolah, sempat kerja di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading Pertama di bagian produksi es krim. Jadi apa ini ternyata gue baru tahu adik kelasnya si Sabar di kampusnya di UKI. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum UKI Salemba. Ternyata di Singgos juga Di kampus juga ya. Nah, ubar lo, baik-baik ubar lo. Jangan salah-salah ubar. Nah, Pak, lu sebagai alumni St. Joseph, lu pengen tuh St. Joseph ini kedepannya seperti apa, Pak? Kalau untuk St. Joseph sebagai alumni ya Kak, artinya memang karena pernah di sana, tahu di sana bagaimana gitu. Harapannya besar sih bahwa
ngelihat kondisi yang sekarang pengennya si Joseph itu tetap eksis ya. Karena memang waktu sekolah di sana pun semuanya nyaris lengkap sih dibanding iya nyaris lengkap di STM lain gitu. Dulu udah ada bengkel motor. Udah waktu itu angkatan itu Suzuki yang masuk. Oh Suzuki. Dari Suzuki ke Warangama sampai dulu Satria F ya. Nah, ada tuh di bengkel jadi khusus dibuat bengkel Suzuki. Standar bengkel, kompresor dari atas segala macam ada semua. Itu dari Suzuki sendiri. Iya dari Suzuki langsung di samping bengkel bubut. Tempatnya di situ. Terus waktu kebetulan pas angkatan AP juga ada mesin CNC. Nah, jadi kita nggak perlu praktek di Pulau Gadung. Karena dulu waktu dengar cerita kakak kelas kan mereka prakteknya di Pulau Gadung kan, mesin CNC. Yang mesin otomatis itu kan, pakai komputer. Jadi kita waktu itu udah ada. Dulu saya nggak pakai CNC ya, masih manual. Nah iya makanya dulu pas angkatan kami masuk itu ada mesin CNC kan, mesin CNC. Kita program di komputer, jadi besi, ya udah komputer yang jalanin. Nah makanya buat STM waktu zaman 2007 sampai masuk itu ya termasuk lengkap sih. Sekarang tuh kemarin terakhir gua kesono sih udah cukup apa namanya lengkap banget sih memang. Bahkan tadi si Kak Edo cerita Honda sekarang yang masuk katanya. Honda. Iya kan? Terakhir pas kesana tuh kita sempet nongkrong di bengkel motornya tuh Honda. Honda kan? Iya. Iya setelah. Memang maju sih perkembangannya, bengkelnya bagus bersih segala macem, bahkan ya itu ngelihat beberapa postingan ruang mesin CNC-nya, komputernya pun kayaknya udah top sih. Nah lumayan. Di samping itu memang untuk di Saint Joseph ya potensi kita bisa kita gali sih di situ, kita bisa explore banyak. Di Saint Joseph kan bukan cerita cuma soal STM sebenarnya, bukan teknik, tapi lebih dari itu di bidang-bidang kayak olahraga, seni itu kita bisa ekspor di situ sih, bahkan nggak menutup kemungkinan kita bisa besar di situ. Di zaman dulu kita bahas dulu sebelum kita masuk STM juga, itu abang-abang kita dulu tuh sempet juara beberapa olahraga sih dulu. Jadi ya kayak kalau cerita nih ada waktu kejadian tahun 2008 waktu sempat turnamen lomba, bahkan waktu itu almarhum Pak Anton Paimin ya, dia guru olahraga, dia ngirim saya sama beberapa teman-teman itu kita ikut pekan olahraga nasional pelajar di Velodrome Romangun. Jadi kategorinya maraton, terus lari cepat, lompat jauh, sama lompat tinggi kalau nggak salah. Nah dari 4 cabang itu kita dikirim 5 orang ya kan, termasuk AP gitu, kirim. Dapat medali 2 emas. Nah, teman seangkatan lompat jauh sama kakak siapa itu? Julius. Nah, dia dapat medali, dia lompat jauh. Sama Indra. Kasih dia dapat juga. Indra Omal. Bukan. Indra Omal. Bukan juara ayam ya. Iya ayam. Dia ayam sih. Ada sih. Jadi ya kayak gitu kan olahraga. Terus di samping itu waktu kelas 1 juga kan pasti kalau teman-teman asrama kan olahraganya kencang kan, pulang sekolah olahraga. Nggak, guru pun dulu olahraga. Iya kan, jadi pernah dikirim turnamen futsal gitu. Oh ini beda lagi nih. Beda lagi. Abis itu yang pertamanya dapat medali 2 emas waktu itu. Yang apa tuh? Lompat jauh sama kalau nggak salah lompat tinggi. Oh betul lompat tinggi. Terus futsal dikirim pas kelas 1, kelas 2 waktu itu kita dikirim ke Antonius. Itu lumayan, perumpung Satan. Nah, selain kita terus juara 3 menurut saya, tapi ada kelas juga waktu itu kan akhirnya ya kasih juara 3. Sempat dengar tuh. Iya kan. Nah terakhir pas kelas 3 itu di PL sini, Kampung Sawah Pak. Oh ya. Nah di sini kan diundang karena banyak teman-teman dari sini. Ada fotonya tuh. Kita diundang juara 1 kan dari sini. Juara 1 itu diundang doang antar sekolah apa? Antar sekolah. Antar sekolah. Jadi waktu itu satu-satunya dari Jakarta, Saint Joseph karena ada link di PL, mereka butuh satu sekolah dari Jakarta. Akhirnya sampai daftar di Saint Joseph. Kita datang ke sini juga pertama main-main aja kan, karena
waktu itu di sini udah rapi, mereka udah ada pelatih segala macem. Sedangkan kita di sana ya pure ada kosong, jam pelajaran nggak ada, main futsal, main gitu aja kan. Tapi ternyata juara 1 kita di sini. Ternyata nggak dilihat dari skill apa lo ini ya kan? Nah, di situ fix mental. Karena memang ngerasain sih, artinya kita nggak ada pelatih, kita main ya kan, atmosfernya beda ya, atmosfer kita main biasa sama turnamen. Kalau mungkin teman-teman waktu di Saint Joseph waktu itu mental ya udah ada ya kan, mental udah ada, fisik udah ada, ya kita main fix insting aja. Kita bola nggak tahu, teknik nggak tahu, kita fix main. Kita hobi, mental ada, insting ada, tapi fisik punya gitu. Apa tuh? Dia sebenarnya kawasan Bekasi. Oh, Bekasi dia, makanya waktu itu pesertanya juga lumayan. SMA Bekasi yang memang udah punya red futsal olahraganya lumayan. Tapi kaget sih kita di sini kita bisa juara, kita kaget asik. Nah, lepas dari situ kebetulan berarti angkatan kalian lumayan kita angkat olahraganya lumayan. Ya. Lumayan olahraganya. Dari situ wasitnya anak UNJ waktu itu. Ingat anak UNJ. Jadi kerjasama sama UNJ apa? PL nih nggak tahu dia sama UNJ. Kayaknya dia wasitnya anak UNJ. Lepas dari itu mungkin dia ngeliat beberapa orang yang kayaknya bisa nih dijadiin. Akhirnya waktu itu dikontak saya dari sini 3 orang, saya terus kakak kelas waktu itu orang Bekasi, Kevin namanya, sama satu lagi saya lupa di kelas saya, bertiga tuh kak. Bertiga dikontak latihan ya kalian untuk persiapan PON DKI. PON DKI ntar kalian dari Jakarta Pusat aja. Oke. Latihan pertama di Don Bosco, latihannya di Don Bosco. Oke. Nggak lama pemusatan latihan di STM 34 di Vietnam ya kan. Wah, kalau kayak gini kayaknya kita mundur teratur ya, bukan karena kita nggak kuat latihan ya, cuman masuk sananya takutnya jadi penyakit ya kan. Akhirnya konsultasi sama Pak. Iya, konsultasi sama Pak Anton. Yang ada kalian pasti ribut, udah mendingan ya dimundur aja ya udah. Sayang. Iya, akhirnya coba nggak di 34. Kalau nggak di 34 lanjut pasti lanjut. Akhirnya dari situ nggak putus. Pak Anton memang waktu itu almarhum punya link banyak sih akhirnya. Setelah itu yang ada yang juara di Romangun kemarin kita yang medali itu, kita dipindahin latihannya bukan latihan futsal tapi atletik di Senayan. Nah, sama orang DKI juga. Itu dalam persiapan juga untuk yang itu, enggak futsal ya, tapi kita ke atletik gitu. Ya udah diarahin ke sana, tapi memang bukan passionnya bukan di situ, yang kita dipanggil ini passionnya bukan di situ ya kan. Ya udah ya, cuma sekadar itu kelihatan ikut latihan aja. Berarti nggak ngambil ilmu. Ya ilmunya, makanya kalau tadi Kak Pupo bilang untuk di Saint Joseph bagaimana, itu kayaknya di Saint Joseph peluang banyak gitu, peluang banyak asli. Di situ kita diajarin bagaimana caranya punya mental kerja ya kan, punya mental struggle, bertahan dalam berbagai situasi itu pasti kan. Satu yang penting itu kalau di Saint Joseph yang APW itu kan, artinya kita punya kemampuan cepat beradaptasi. Udah pasti, karena dari sekolah sampai rumah tuh tempatnya beda-beda. Bagaimana kita bisa nyampe? Ya kan, itu. Mau berangkat harus nyampe ke sekolah, sekolah nyampe ke rumah. Ke rumah itu sih akhirnya 3 tahun ya, yang udah dapat pasti cepat beradaptasi sama lingkungan, itu udah pasti. Nah tuh, ternyata gue baru tahu angkatannya dia, bukan angkatan dia, di zamannya dia selama 3 tahun lumayan angkat. Ya biar lumayan ya, di bidang olahraga ya. Top lah, boleh lah. Ikutin kayak gini nih buat kawan-kawan yang masih sekolah ya, tetap berprestasi, tetap fokus di sekolah. Udah nggak ada zamannya lagi untuk kita ribut-ribut, jadi tawaran di jalan ya, itu korek lah itu jatuhnya. Istilahnya kalau zaman sekarang kayaknya fight-nya di ring yang berbeda. Ring yang berbeda bisa jadi dengan pengetahuan, dengan prestasi di bidang lain gitu. Tapi tetap semangatnya semangat fight sih ya kan. Ya. Tetap fight, cuma ringnya beda gitu. Betul, benar itu. Nah, sekarang lo balik lagi sebagai alumni Saint Joseph nih, Pen. Lo pengen tuh yang pelajar nih sekarang khususnya anak Saint Joseph, bagaimana tuh? Kalau untuk yang teman-teman yang masih sekolah gitu kan ya, itu tetap sih yang nomor 1 itu semangat ya. Artinya semangat juang itu ya,
jangan lagi lah kita mencel-mencel gitu kan, artinya baru dapat tekanan sedikit lemah. mundur, tekanan sedikit mundur, bagi tekanannya yang sifatnya intern ya, artinya yang masih di dalam sekolah untuk tekanan banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak harus karya kita buat, itu langsung mentalnya down. Kalau mengingat zamannya Kak Koko, zaman segala macam, tekanannya bukan hanya dari soal itu. Di dalam pun sekolah dulu ya, angkatan saya ya pribadi, tekanannya bukan di pelajaran, di gurunya pun juga ditekan. Ini barusan diceritain juga, wah ternyata Lu salah dikit, bawa keluar, bener. kacau ya zaman dulu. Gurunya ini cuma nulis nih, lu nggak nulis, habis. Itu tekanannya. Coba itu buat mental kita, buat fokus, bukan mental untuk enggak, lu fokus lagi. Jadi guru dulu tuh lu ngajarin tuh fokus, dan fokus itu. Ya makanya kan teman-teman yang sekarang sekolah artinya memang tekanannya udah berkurang, mungkin tekanannya hanya tugas, hanya karya, perkarya segala macem. Ya harapannya ya semangatnya jangan kendor gitu kan, dibanding kakak-kakak yang dulu, abang-abang yang dulu dengan berbagai macam tekanan ya bisa fight di situ, bahkan jebolannya juga oke-oke gitu kan. Makanya ya buat teman-teman yang masih sekolah gitu jangan sia-siakan sih waktu di Lu situ. bisa oke lah. Sesuai buat si Joseph tuh oke. Nggak ada yang oke. Iya, percaya sih juga sih oke-oke, sumpah. Ya memang yang pertama semangatnya jangan kendor kan. Artinya ya tekanan sekarang sepele lah gitu kan dibanding dulu. Yang kedua motivasi sih, artinya zaman sekarang lu nggak bisa buat something, lu nggak akan jadi apa-apa gitu. Ya. Nah itu harus dipupuk dari zaman kita sekolah itu. Kalau ya kita di sekolah juga semangatnya nggak ada, motivasinya nggak ada, ya kedepannya kita mau gimana gitu. Doyo ya kan. Jadi kalau buat Saint Joseph, kalau dulu waktu masuk itu patungnya megang gergaji sama martil. Iya. Orang mah kikir. Kikir terus. HP tipis itu Iya, sih. jadi emang ya pertama memang semangat sih. Kalau solder terus. Terus. Sampai habis itu watt listrik. Oke, nah itu cerita-cerita histori dari Ape. Dia selama sekolah ternyata ya banyak lah angkatan mereka dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 nya banyak menyumbang juga di sekolah si Joseph ya di bidang olahraga ya. 2 medali emas, lumayan. Sama 1 piala Ya futsal. futsal juara 1 se-Bekasi, walaupun mereka bukan anak Bekasi. Bukan angkat sih. Jadi kocaknya kan waktu itu maksudnya emang beberapa teman udah tahu Kampung Sawah itu lokasinya kayak gini kan. Jadi tapi teman-teman yang Jakarta lainnya nggak tahu Kampung Sawah itu kayak gimana. Ya kan, jadi di ngumpul kita pulang sekolah itu waktu itu dipulang cepet untuk bisa nonton semua ya kan. Jadi di otak mereka sekolahnya sama kayak sekolah kita, lokasinya bisa naik ke atas, turun depan sekolahnya ya kan. Jadi kalian sewa aja? bukan, jadi gini, yang pemain duluan. Pemain duluan, kita duluan. Timore belakangan. Nah, Timornya belakang, kita akhirnya mikir Timornya naik apa ya? Mereka mikirnya kan paling naik 115 turun di UKI, naik 9B sampai Garuda ya kan. Itu dari Garuda nggak ada atas kan? Mereka naik KR. KR itu naik sampai atas. Sampai Kampung Sawah. Lapangan PL kan posisi turun ke bawah. Masuk sampai lapangan, bawa bendera. Wah gila, ini supporter dari jauh ya kan. Ditanya, KR bayar berapa? 20.000. Satu KR 20.000. Naik sampai atas. Ngopi 20.000. Karena emang kan nggak ada pantas ke daerah sini kan. Ya kondisi angkot kecil naiknya itu di dalam penuh sampai atas pula. KR itu KR 24, Kampung Rambutan. KR 06. Mobil KR itu namanya Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Ya itu posisinya Espas ya, mobil-mobil carry ya. Ya, Mobil carry tapi diisinya sampai atas. Nah, itu story-story dari HP. Jadi buat kawan-kawan, teman-teman yang masih sekolah, khususnya senior, tetap prestasi, tetap fokus ke sekolahan. Ya. Biar untuk masa depan kalian juga, ya pokoknya semangat lah. Semangat belajar ya. Oke, sekian dari gua, Koko, Ape, salam. Satu tiga empat. Oke, berapa menit boy?
Jangan lupa ya, kamu minum jamu hubungan TL yang telurnya 2.